Halo semuanya, kenalin nama aku Vera, aku dari Fuse Tangerang. Nah hari ini aku mau sharing tentang topik kita minggu ini nih, yaitu tentang pride and comparison. Nah sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Tuhan terima kasih buat kesempatan ini, kalau sekarang kami mau bahas Tuhan tentang pride and comparison. Tuhan yang kasih kami pengertian, kasih kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa aja hal-hal itu, dan supaya hal ini boleh membantu kami, supaya kami lebih bisa dewasa Tuhan, di dalam mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, nah seperti yang teman-teman tahu, tema bulan ini itu kan tentang obstacle and maturity gitu ya. Nah di week pertama itu kita ngebahas tentang idolatry ya, bahwa kita bisa aja nih menaruh hal lain itu tuh selain Tuhan di tempat yang pertama, walaupun sepertinya hal itu adalah hal yang baik gitu ya. Kalau misalnya kita mengidolakan sesuatu gitu ya, sesuatu yang memang nggak baik, kayaknya gampang untuk kita ngedefine, oh ini nggak baik, yang ini baik gitu. Tapi kadang-kadang tanpa sadar kita tuh mengidolakan sesuatu yang memang baik juga gitu. Bisa jadi hal itu seperti pelayanan, pekerjaan kita, keluarga kita gitu ya. Semua hal-hal yang baik itu, tapi kita menaruh mereka di atas Tuhan gitu. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya membuat kita sulit untuk bertumbuh menjadi individu yang dewasa. Di minggu ini kita akan bahas lanjutannya tentang pride and comparison. Perbandingan diri itu muncul biasanya karena kita menaruh fokus kita di hal-hal lain gitu ya, dan di pencapaian biasanya, yaitu mungkin dari income-nya kita, likes di foto-foto Instagram, view di YouTube gitu ya, dan segala macamnya. Nah kesombongan itu kita biasa akhirnya membandingkan diri kita sama orang lain yang ada di bawah, dan kadang kita itu sombong sebenarnya karena kita tuh nggak tahu gitu loh ya, ada apa sih di luar sana, dan akhirnya kita membuat diri kita tuh jadi orang yang butuh pengakuan, maunya dilulukan sama orang gitu ya, oh si ini hebat ya, si ini hebat ya gitu, dan itulah yang membuat kita jadi sombong. Nah hati kita itu sebenarnya jadi kosong dan cenderung mencari kepuasan dari luar gitu, yaitu mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang tadi saya bilang, terus selalu cari cara nih supaya kita bisa di atas orang lain, mulai menginjak-injak orang lain. Nah biasanya dari perbandingan-perbandingan ini itu tuh hanya ada dua hasil. Kalau misalnya kita berhasil gitu ya, yang kayak tadi dibilang, membandingkan diri kita dengan orang lain, hal A dan hal B, terus kita berhasil ada di atas. Nah biasanya hal itu kan buat kita jadi sombong, merasa kita di atas awan, merasa orang lain itu nggak sebagus diri kita gitu ya, dan merasa semua itu bisa terjadi karena dirinya kita sendiri. Atau yang kedua, ketika ternyata hasilnya nggak sesuai nih sama kemauannya kita gitu ya, akhirnya kita pun jadi orang yang minder, yang menyalahkan diri sendiri karena ngerasa kok kayaknya yang gue coba lakuin semuanya gagal ya gitu, dan kegagalan itu pun ditempelin sama dirinya kita sendiri. Kita gagal karena ya memang kitanya gitu. Nah di Yesaya 2 ayat 17 dibilang, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Lalu di Amsal 16 ayat 18 juga dibilang, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, akhirnya pasti akan hancur dan akan jatuh gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomong kayak gitu, comparison itu jelek nggak sih teman-teman gitu ya? Sebenarnya nggak juga, karena kalau misalnya nggak ada perbandingan, kita juga jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu, nggak tahu mana yang kasih, mana yang bukan. Kita nggak bisa tahu gedung itu tuh tinggi gitu ya, suatu gedung itu tinggi kalau kita nggak pernah lihat bangunan yang lebih pendek. Terus kita juga nggak bisa tahu mana hal yang besar kalau kita nggak pernah tahu ada sesuatu yang lebih kecil lagi daripada itu. Tapi seharusnya yang kita bandingkan itu adalah pertumbuhan kedewasaan diri kita yang dulu dan sekarang, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan kemampuannya kita, mungkin kekayaannya kita, segala macamnya kita lah ya gitu ya, mungkin pelayanan kita dilihat orang lebih bagus, apa segala macam dan lain-lain. Nah lalu gimana sih sebenarnya cara mengatasinya gitu ya? Ada dua. Yang pertama itu adalah kerendahan hati dan rasa syukur, dan bersyukurnya sebenarnya atas apa gitu ya, atas perbedaan yang ada. Karena kan gini, kita itu cenderung membanding-bandingkan karena ya adanya perbedaan itu gitu. Tapi ketika kita bisa bersyukur atas perbedaan yang ada gitu ya, atas karunia yang berbeda-beda yang Tuhan udah kasih, dari situlah justru mungkin kita bisa collab nih, kita bisa bersinergi dengan orang-orang yang tadinya kita mau membanding-bandingkan gitu ya. Karena di Alkitab pun dibilang kan kayak banyak anggota tapi satu tubuh gitu. Kita semua punya hal yang berbeda-beda, dan ujung-ujungnya itu semua seharusnya kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk saling membanding-bandingkan gitu. Contoh gampangnya gini, kalau misalnya dalam sebuah negara gitu ya, kita di negara ini
Kalau misalnya hanya ada presiden, semua orang mau jadi presiden, dan nggak ada menteri-menteri, nggak ada bagian lain gitu ya, nggak mungkin sebuah negara itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dan juga tadi kan dibilang kerendahan hati dan rasa syukur gitu ya. Berarti kita juga perlu lebih banyak memikirkan orang lain dibanding diri kita sendiri. C.S. Lewis pernah bilang gitu ya, true humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Gitu. Karena saya yakin Tuhan itu kan menciptakan manusia ada tujuannya gitu, dan sama seperti barang yang diciptakan tidak berguna untuk dirinya sendiri namun orang lain, begitu juga dengan diri kita. Misalnya meja ini gitu ya. Meja ini kan diciptakan bukan untuk supaya meja ini bisa ngapain gitu ya, tapi dia diciptakan supaya kita bisa menggunakan meja ini gitu. So, ketika kita mulai memikirkan orang lain, disitulah sebenarnya kita juga berfungsi teman-teman, dan di situ kita memenuhi juga tujuannya kita. Di 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18 dikatakan gini, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Pujian itu harusnya datangnya dari Tuhan teman-teman ya, bukan dari diri kita sendiri. So, kita perlu merendahkan hati kita. Yang kedua, gitu ya, tadi yang pertama kan cara mengatasinya adalah dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Yang kedua, Tuhan Yesus itu yang harus menjadi fokus utama kehidupan kita. Karena tujuan kita diciptakan kan untuk memuliakan nama Tuhan, membuat supaya Tuhan itu dikenal oleh banyak orang gitu ya. Dia pengen gitu ya supaya kita itu serupa dengan gambarannya, dengan Tuhan, memiliki kerendahan hati dan melayani orang lain. Karena di Matius 20 ayat ke-27 sampai ke-28 dikatakan seperti ini. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu ya teman-teman. Jadi yang kedua, kita harus menjadikan Tuhan itu fokus utamanya, bukan kita pemeran utamanya, tapi selalu Tuhan gitu. Disitulah akan membuat kesombongan kita hancur, dan kita akan berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. So, kesimpulan dari topik minggu ini adalah, yang pertama, tujuan kita adalah menjadi dewasa dan serupa dengan Kristus. Namun perbandingan yang tidak sehat akan menghalangi kita bertumbuh dewasa, karena saat kita tidak fokus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, tapi ke kanan kiri kita gitu ya, itu udah jadi sesuatu yang salah gitu. Lalu saat fokus utama kita bukan Tuhan, akan mudah sekali timbul ketidakpuasan, dan akhirnya kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Di situ pun mungkin sebenarnya kita bisa menyakiti orang lain segala macamnya gitu ya, karena perbandingan yang kita lakukan. Jadi yang terakhir, karena itulah gitu ya, rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan, naikkan rasa syukur, dan taruh Tuhan di tempat pertama. Saling melayani satu dengan yang lain, dan dengan begitulah kita akan menjadi dewasa. Jadi gitu aja teman-teman untuk pembahasan topik minggu ini. Semoga dari pembahasan ini boleh jadi hal yang baik juga untuk teman-teman gitu ya, untuk menolong kita semua menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Have a good Tuesday.